Shalom. Kita baca dari 2 Korintus bab 5 dengan judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Paulus menjadi pelayan untuk pendamaian, memberitakan berita pendamaian. Berdamai itu susah. Coba ingat-ingat, apakah Anda pernah bermusuhan atau berlawanan dengan beberapa pihak atau seseorang? Apakah gampang untuk kembali akrab? Yang ada adalah susah, sulit. Mungkin bisa berdamai ya, tapi tidak bisa kembali akrab. Susah itu. Antar manusia saja susah untuk berdamai. Tapi walaupun susah, ya tetap harus diusahakan. Sebab itu adalah salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab kalau nggak damai nanti di surga sana nanti apa? Masih akan bermusuhan? Ya enggak kan? Kalau nggak mau berdamai nanti ya nggak bisa masuk surga, ya masuknya neraka ya. Nggak bisa dijadikan satu, nggak bisa ya. Orang yang masih bermusuhan itu nggak bisa tinggal bersama-sama di surga ya, masih tinggal di neraka sana. Jadi ya harus diusahakan berdamai ya. Ya walaupun setelah berdamai tetap susah untuk menjadi normal seperti biasa, itu wajar. Ya barang yang sudah pecah kan, kalau cuma dilem disambung itu kan masih tidak kuat seperti barang yang baru. Contohnya kalau mangkok atau piring yang jatuh pecah, gimana nyambungnya? Ya memang susah ya. Meskipun dilem pakai lem super lengket itu ya bisa nyambung ya. Tapi ya apa bisa seperti normal seperti biasa? Yang enggak ya. Bahkan masih fragile, masih rapuh, enggak kuat. Masih ada goresan-goresannya ya, yang tajam ya. Jadi susah. Demikian juga
hubungan antar manusia itu susah. Kalau sudah pecah, susah itu nyambungnya ya. Paling enggak didamaikan ya. Sebab nanti untuk bisa kembali akrab normal itu nanti di dunia nanti sana ya, di mana kita semua akan diciptakan kembali. Artinya ya seperti ini tadi, seperti kata Paulus. Siapa, ini saya beri warna merah. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diciptakan baru, hidup baru. Ya memang secara hidup fisik itu mungkin gak bisa kembali normal ya, tetapi secara rohani bisa. Sebab di surga nanti tidak ada permusuhan antara Tuhan dan manusia. Berdamai. Kalau nggak bisa tinggal di surga. Surga itu rumahnya Tuhan. Nggak bisa kita masuk surga kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ini dia. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Yesus itu mendamaikannya. Tuhan, Bapa, Roh. Yesus itu kan Tuhan manusia. Sebagai manusia, Yesus mendamaikan Tuhan yang adalah Roh itu dan manusia yang adalah daging yang masih hidup di dunia ini ya, supaya nanti kalau mati bisa kembali kepada rumah Tuhan. Dan setelah Yesus sudah tidak ada, tugas pendamaian itu dipercayakan kepada Paulus dan rekan-rekannya, dan kita semua ini yang adalah utusan-utusan Kristus. Jadi Paulus sekarang sudah nggak ada. Yesus sudah tidak ada secara duniawi ya, secara daging sudah nggak ada. Yesus sekarang sudah kembali dalam wujud Roh. Dia turun hadir dalam wujud Roh Kudus. Paulus juga sudah nggak ada ya. Paulus sudah senang di rumah Tuhan. Nah, kita ini yang masih di dunia ini masih butuh ya. Butuh didamaikan dari waktu ke waktu. Sebab dari waktu ke waktu kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Jadi dari waktu ke waktu kita mesti didamaikan dengan Tuhan. Oleh siapa ya? Ya ada yang menjadi juru damai ya. Orang yang membawa damai, itulah utusan Yesus Kristus. Sebaliknya, orang yang tidak membawa damai, orang yang membawa kebencian, membawa peperangan, membawa terorisme, ya, memberikan teror, pembunuhan, pembantaian, penghancuran, ajaran-ajaran yang penuh dengan kebencian itu bukan utusan Kristus. Itu adalah utusan iblis. Utusan iblis setan. Mereka itu jelas tidak membawa pendamaian. Mereka menghancurkan pengikut Kristus. Jadi hati-hati. Kita ini juga adalah utusan-utusan Kristus jika kita membawa damai, mendamaikan. Ya memang kadang kita sendiri terlibat dalam permusuhan. Untuk itu kita juga harus bertobat supaya kita bisa segera kembali bersama Tuhan. Sebab jika nanti kita mati dalam keadaan berdamai dengan Tuhan, kita bisa masuk ke rumahnya. Sebab di dunia nanti, di dunia setelah dunia ini tuh, kita mau tinggal di mana ya? Di negara mana? Gak tahu kita kan ya. Yang kita tahu adalah Yesus. Sebab Yesus mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang ke rumah Bapa jika tidak melalui
Yesus. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Masih dari 2 Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.